Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Priscilia, NIM 430302000064. Di sini saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas UIN Salatiga. Di sini saya akan membahas tentang materi Asset Based Community Development 2. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah model pengembangan masyarakat Islam. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Asset Based Community Development atau bisa kita sebut dengan ABCD. Asset Based Community Development merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat Islam karena kekuatan terbesar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat yaitu potensi dalam diri sendiri. Masyarakat telah lahir, hidup dan berkembang sehingga memiliki aset. Hal tersebut, selain itu, aset juga dapat berasal dari kondisi dan potensi alam sekitar yang ada atau bisa disebut dengan sumber daya alam. Adapun potensi tersebut tentunya dapat dijadikan aset sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk pengembangan masyarakat, yang dapat juga diartikan menjadi sebuah pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini merupakan sebuah proses atau penyadaran kepada masyarakat. Dengan itu, masyarakat dapat berpikir secara berkembang dan mau untuk memanfaatkan aset yang telah ada dengan adanya sumber daya alam tersebut. Nah, dengan itu, untuk mengetahui masalahnya dengan program pemberdayaan guna untuk memenuhi kebutuhan yang sejahtera. Nah, di sini kita bertujuan untuk memiliki keinginan bahwa kita harus mensejahterakan masyarakat dengan adanya aset-aset yang sudah tertanam di dalam sumber daya alam tersebut. Selanjutnya yaitu poin B, tinjauan umum Asset Based Community Development. Aset bukanlah sesuatu yang ada begitu saja atau bukanlah kepemilikan atas sesuatu. Akan tetapi lebih tepatnya aset merupakan hak atau klaim yang berhubungan dengan properti baik konkret maupun abstrak. Hal ini karena adanya hak dan klaim yang dilindungi oleh adat, konvensi, atau hukum. Sedangkan kepemilikan pribadi adalah klaim sosial seseorang untuk menggunakan atau melarang menerima keuntungan dari hak-hak yang tertentu. Jadi dari aset tersebut adalah memiliki hak dan klaim yang dilindungi oleh adat yang biasanya ada di suatu wilayah atau perdesaan. Nah, kepemilikan aset ini sama dengan pengertian dalam hal pendapatan seseorang. Namun, akan tetapi secara terperinci memiliki pemberdayaan yang mendasar untuk memahaminya, sehingga aset memiliki kelebihan yang dibandingkan dengan pendapatan. Kelebihan ini terlihat dari sumber yang didapat. Hal ini karena aset sudah ada secara alamiah yang lebih bersifat paten dan terus-menerus, atau bisa disebut dengan peninggalan yang pasti sudah ada dari zaman dahulu terdahulu. Sedangkan pendapatan hanya sebuah usaha yang didapatkan dari pekerjaan seseorang, sehingga pendapatan bisa dimungkinkan menghilang dan habis lebih cepat. Secara konsep, aset dibagi dengan nyata atau tangible dan tidak nyata intangible. Masing-masing tipe aset tersebut dapat dikategoriskan dalam semua hal kategori sebagai sesuatu yang nyata dan yang tidak nyata. Adapun aset yang nyata merupakan suatu yang sah dimiliki termasuk di dalamnya properti fisik sebagaimana hak milik dan berfungsi sama seperti properti fisik. Hal ini dapat dibagi menjadi 8 kategori umum. Yang pertama yaitu tabungan uang yang pemasukannya dalam bentuk bunga. Kedua yaitu saham atau surat tunggakan
dan semua bentuk jaminan finansial yang bentuk pemasukannya seperti saham bunga. Yang ketiga yaitu properti nyata seperti bangunan atau tanah dengan pemasukan dalam bentuk pembayaran sewa seperti keuntungan. Kemudian yang keempat, aset-aset berat dengan pemasukan dalam bentuk keuntungan modal. Dalam hal ini berarti seperti metal berharga, perhiasan, furnitur, dan semua koleksi lainnya. Yang kelima yaitu mesin atau alat-alat dan komponen produksi nyata lainnya. Yang keenam, barang keluarga yang kuat dan tahan lama, yaitu karena dengan keuntungan lewat meningkatkan efisien tugas keluarga. Kemudian ada yang ketujuh yaitu sumber daya alam seperti perkebunan, minyak, mineral, dan kayu hutan. Yang terakhir atau yang kedelapan, hak cipta dan paten dengan keuntungan dalam bentuk royalti dan biaya penggunaan lainnya. Secara lebih jelasnya, dalam aset nyata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aset fisik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan aset yang berikutnya adalah aset yang tidak nyata. Aset tidak nyata atau intangible asset, yaitu aset yang tidak nyata, lebih bersifat tidak pasti, tidak secara legal diatur dan seringkali diatur secara tidak jelas oleh karakter individu atau hubungan sosial dan ekonomi. Adapun yang dalam termasuk aset tidak nyata yaitu pertama, manusia yang secara umum memiliki inteligensi, pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan juga energi, visi, dan harapan. Kedua yaitu modal budaya dalam bentuk subjek dan signifikan seperti kemampuan berbicara, cara berpakaian, budaya yang berlaku di suatu daerah. Kemudian yang ketiga, modal sosial informal dalam bentuk keluarga, teman, koneksi, dan yang datang, lebih tepatnya informasi yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan setiap pekerjaan dan urusannya. Keempat, modal sosial formal atau modal organisasi, artinya struktur organisasi yang ada di suatu daerah dan peraturan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu modal politisi dalam bentuk partisipasi. Kemudian poin yang C yaitu tujuan dan ruang lingkup community development. Secara umum visi community development adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan perusahaan. Sedangkan misi dan aspek lingkungan sosial adalah memberikan nilai tambah pada nilai sosial ekonomi pemerintah dan khususnya yaitu masyarakat sekitar. Selain itu, misi yang lainnya adalah sebagai wahana atau interaksi antara masyarakat. Terakhir yaitu materi tentang ruang lingkup community development yang meliputi beberapa antaranya. Yang pertama, community service, yang kedua community empowering, yang ketiga community relation. Mungkin sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.